Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi ya di bedah buku Transcending Level of Consciousness. Sebelum kita awali kelas kita sore ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Kita lanjutin kembali program kita ya. Di pembacaan buku Transcending Level of Consciousness. Oke, kita lihat kembali ya. Oke, ini kita kemarin baru sampai sini ya. Kita lanjutin kembali. Sejarah masa lalu pribadi mewakili yang terbaik yang benar-benar dapat dilakukan seseorang ke dalam masa tertentu yang mencakup persepsi dan kondisi mental emosional seseorang pada saat itu. Kesalahan dapat memiliki efek positif ya, karena mereka melayani pemeliharaan kerendahan hati yang realistis. Jadi dengan kesalahan dia punya dampak di rendah hati. Ego adalah kompas yang rusak, yang sering memberikan arah yang salah. Ketika seseorang mempertimbangkan tingkat keterbatasannya, adalah mengherankan bahwa ada orang yang bertahan cukup lama, bahkan untuk membuat kesalahan. Sebuah studi tentang sejarah peradaban dengan cepat mengungkapkan bahwa tidak hanya individu, tetapi juga banyak orang telah jatuh dan mati sebagai akibat langsung dari tidak mampuan pikiran manusia untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan. Jutaan orang seluruh negara dan bahkan generasi warga negara berulang kali dihancurkan oleh kepercayaan palsu, ilusi, delusi, dan kegagalan untuk mengenali pimpinan yang tidak berintegrasi. Jadi delusi populer luar biasa, makai, dan kegilaan orang banyak yang terkenal telah dicetak terus-menerus sejak tahun 1841. Karena evolusi kesadaran, baik secara individu maupun kolektif, bersifat progresif. Masa lalu
melalui seleksi tampaknya tidak menguntungkan dibandingkan dengan masa kini. Oh, share screen-nya nggak ada ya. Oke. Pak ini, sorry. Oke, suaranya kurang keras. Cukup jelas, Mas Camim? Jelas kok, Kang. Jelas. Jelas ya? Jelas banget. Oke, ulangi ya. Pelajaran dapat dipelajari hanya dengan terungkapnya pengalaman selama rangkaian waktu. Dengan demikian, selalu ada lebih banyak hal yang secara hipotesis dapat diketahui. Pada kenyataannya, seseorang tidak dapat mengetahui pada usia 25 informasi yang diperoleh pada usia 50. Semua orang berpikir, jika saya hanya tahu itu, saya akan melakukannya secara berbeda. Sama lah ya, misalnya, jika umur 10 tahun, kita sudah memiliki kesadaran kita hari ini, pasti jalan cerita hidup kita berbeda. Jadi dengan kerendahan hati dapat dilihat bahwa setiap momen yang diberikan mengandung keterbatasan. Kita yang dulu bukanlah kita yang sekarang. Ini kayak judul lagu-lagu ini ya. Kesalahan bersifat intrinsik dalam proses belajar yang merupakan nasib dari kondisi manusia itu sendiri. Jadi setiap fase evolusi kita selalu tidak lengkap. Selalu tidak lengkap. Karena kesadaran pikiran terbatas, ia mengkompensasi dan mengganti praduga. Dan oleh karena itu, secara operasional, pilihan dan keputusan didasarkan pada opsi yang tampaknya terbaik. Seperti yang dinyatakan oleh diktum Sokrates. Sebenarnya, bahkan dalam semua kesalahan itu selalu ada tujuan baik ya. Rasa bersalah spiritual adalah konsekuensi dari moralitas, etika, dan sistem kepercayaan agama yang meskipun berkontribusi pada rasa bersalah juga mencakup proses waktu yang dihormati untuk pengurangan dan pemulihan dari rasa bersalah. Seperti pengakuan, pengampunan, penebusan dosa, dan pembaruan dan pengabdian kembali pada prinsip-prinsip spiritual serta perbuatan baik, pelayanan tanpa pamrih, dan upaya untuk terus-menerus memulihkan ya keretakan dalam kemanusiaan. Kemudian, rasa bersalah dapat dimanfaatkan dengan baik
sebagai motivator perubahan ke arah yang lebih baik. Rasa bersalah yang masuk akal juga merupakan bukti bahwa seseorang memang memiliki hati nurani, dan karena itu ia dapat dikoreksi. Psikopat tidak memiliki aset seperti itu, dan karena itu membabi buta melanjutkan, membuat kesalahan yang sama berulang-ulang sehingga tenggelam semakin rendah, terus-menerus mengutuk diri psikopat ini ya. Jadi mungkin kalau dalam skala itu dia udah jatuh bukan lagi ke 30, tapi sudah turun ke 25. Terus-menerus mengutuk diri. Sehingga dinyatakan itu tidak punya aset untuk bahwa semua kesalahan itu dapat dikoreksi. Jadi psikopat satu kesalahan itu harus dilanjutkan dengan kesalahan yang lebih besar lagi. Jadi tidak ada apa namanya itu ya. Jadi tidak ada waktu untuk koreksi. Oleh karena itu, orang yang berorientasi spiritual dapat bersyukur, memiliki standar untuk hidup yang dapat berfungsi sebagai panduan batin yang realistis untuk perilaku. Kita lihat, mari masuk ke ego ideal. Struktur lain dari ego psikoanalisis disebut oleh Freud sebagai ego ideal, ya. Berlawanan dengan ID dari naluri ego yang ditekan dan superego atau hati nurani. Mekanisme mental ini terdiri dari standar, tujuan, dan identitas ideal yang dikagumi, diharapkan. Ini adalah apa yang seseorang rencanakan dan harapkan. Sosok-sosok ideal menjadi terintrojeksi sebagai model, dan karena itu secara inspirasional tunduk pada ambisi dan perencanaan hidup. Pencapaian cita-cita ini membawa peningkatan harga diri dan kepuasan. Tetapi sebaliknya, kegagalan untuk memenuhi harapan juga dapat mengakibatkan rasa bersalah lagi. Harapan diri yang tidak realistis dengan demikian harus direvisi secara berkala agar tidak menjadi menindas. Memang tujuan dalam pikiran adalah inspirasi dan sebenarnya membantu pencapaiannya, karena apa yang dipegang dalam pikiran cenderung menjadi aktual, termasuk katakan itu kekurangan ya. Namun adalah kesalahan untuk menyerang diri sendiri dengan rasa bersalah karena gagal mencapai cita-cita. Apalagi misalnya ini udah mau lebaran gitu ya. Lalu menyerang diri, oh aduh, goblok benar saya ini. Udah lebaran yang keberapa, belum bawa pasangan. Ini kalau ditanyain di kampung jawabnya gimana ini kan. Akhirnya terus-menerus menyalahkan diri karena masih jomblo. Ada enggak ini? Ya, kalau ada
Itu harus segera ditransendensi ya. Setelah diperiksa, akan sering ditemukan bahwa sebenarnya bukan tujuan yang diinginkan, tetapi kepuasan yang terkait dengannya. Setiap momen secara bersamaan mencakup opsi ya. Opsi dan batasan. Opsi itu daftar yang tersedia. Ya. Ini mencakup konsekuensi keseluruhan dari faktor karma yang secara kolektif dinyatakan sebagai totalitas keadaan warisan dan situasi kehidupan seseorang. Ego atau diri adalah linier ya. Sistem linier karena ia tunduk pada batasan dan rintangan. Pengakuan akan dilema manusia ini dapat mengakibatkan pemilihan tujuan spiritual daripada tujuan material. Jadi ada diktum simpan harta di surga daripada di bumi. Sangat membantu untuk diingat ya. Ini investasi ya. Investasi akhirat kapling surga. Investasi di surga daripada di bumi. Dalam jangka panjang, konsekuensi dari sekedar bersikap baik kepada orang lain dan seluruh kehidupan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada kesuksesan duniawi yang bersifat sementara dan akhirnya akan kita tinggalkan. Adalah bermanfaat untuk menilai kembali tujuan secara berkala dan menanyakan apakah itu benar-benar penting atau hanya konsekuensi dari egoisme. Misalnya ada teman saya itu nulis tahun 2024 tujuannya adalah ingin punya uang 2024 triliun. Ada teman saya gitu nulis. Dia bilang, ini kamu tujuannya tujuan pribadi, iya. Kamu punya perusahaan enggak? Loh, ini perusahaan aja ini enggak bisa sulit mencapai ini tujuan. Jadi kamu bertambah tahun, bertambah triliun tujuannya. Coba kamu koreksi, enggak usah katanya udah. Nanti kalau tercapai katanya nanti saya mau beliin pulau buat saudara-saudara saya di Palestina sana biar nggak perang terus gitu ya. Ya mulia sih ininya, cuman kalau lihat angkanya ini saya bilang ini perusahaan aja nggak mungkin mencapai ini. Apalagi individu gitu ya. Bukannya merendahkan, menurunkan, tetapi itu jadi itu terlalu muluk-muluk. Kalau saya tanya, ini kalau tidak tercapai merasa bersalah nggak? Iya, kadang yang merasa bodoh. Ini sebaiknya dikoreksi saja. Sukses dalam usaha apapun hanyalah konsekuensi otomatis dari menjadi yang terbaik sebagai gaya hidup tanpa mencari hanya sebagai keuntungan ya. Hanya sebagai perolehan keuntungan. Lebih bagus tuh dijadikan gaya hidup.
Mulia tapi masih pekok. Apa sih masalahnya? Apa sih Mas Imam nih? Ya jadi lebih bagus tuh. Ini yang berat ini ya. Lebih bagus gaya hidup yang sehat daripada perolehan keuntungan. Misalnya ini orang kan bulan puasa ini kayak saya ini udah turun 5 kilo. Ini sebenarnya gaya hidup atau perolehan keuntungan nih, turun 5 kilo berat badan. Itu nanti kita akan evaluasi setelah Ramadan. Ya. Teman-teman, ada nggak yang sudah turun lebih dari 5 kilo nih, selama bulan puasa? Berat badan ya, berat badan. Coba ada nggak? Turun 2 kilo, masih ya. Kalau saya udah 5 kilo ini. Pertanyaannya apakah ini perolehan atau gaya hidup gitu? Oh, Nufa berapa ininya? Malah naik bang, Bude sahur pakai apa sih Bude kok malah naik? Turun 3 kilo, oke ya. Turun 4 kilo, turun 3 kilo. Nah ini turunnya ini karena gaya hidup atau karena keuntungan? Nanti kita lihat setelah Lebaran ya. Nanti kita lihat setelah Lebaran. Dalam pemulihan dari rasa bersalah, doa dan pengabdian kembali pada nilai-nilai spiritual sangat membantu. Seperti kesadaran penuh kasih pada kondisi manusia adalah yang terbaik untuk semua orang, terlepas dari semua tampilannya. Jadi untuk pemulihan dari rasa bersalah, ini penting ya, ini penting. Perlu kita tulis sebagai penutup. Turunnya karena kurang tidur bang. Oh, tak harus terus ini ya, tak bagus ini. Untuk pemulihan dari rasa bersalah. Apa tadi itu ya? Untuk pemulihan dari rasa bersalah, yang terbaik adalah mari berfokus pada esensi, bukan sekedar pada tampilan gitu ya. Kayak sesi transendensi waktu kelas Jogja ya. Sesi kelas Jogja, ada orang cerita tentang masa lalunya. Ya, saya dorong saja untuk fokus pada esensi ya, pada kemanusiaan daripada hanya meratapi perbuatan yang telah terjadi. Saya kira itu poinnya ya kelas kita pagi ini. Jangan lupa tetap progresif. Pencerahan lebih penting daripada agenda primordialnya diutamakan daripada, apalagi Lebaran ini kan. Fokus pada agenda primordial segera mungkin. Itu aja sore ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan lebih penting daripada kejombloan. Oh iya, mantap nuwun. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mengikuti mentoring sales, insya Allah akhir bulan ya setelah Lebaran
Dan bagi teman-teman yang sudah daftar dan melakukan registrasi bisa mengikuti kelas-kelas premium ya untuk alumni. Terima kasih, kita bertemu besok sore insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menuju kita.